Oke, pada hari Selasa sore ini saya akan membahas mengenai pokok bahasan atau materi yang saya kutip dari buku, yaitu saya akan mengutip mengenai peran pikiran bawah sadar, amigdala, dan ras dalam kehidupan kita. Sebelum pokok bahasa ini saya lanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang mau lewat yang satu ini. Oke, untuk bisa mengenal kehidupan yang lebih baik, kita perlu mengenal 3 hal yang di atas yang saya sebutkan tadi mengenai peran pikiran bawah sadar, amigdala, dan ras dalam kehidupan kita. Yang kesemuanya ada di dalam otak kita. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah pikiran bawah sadar. Merupakan 80% bagian pikiran kita. Disinilah tersimpan semua data kehidupan kita sejak sebelum lahir sampai saat ini. Sedangkan besar data kehidupan kita sejak sebelum lahir sampai saat ini, sebagian besar data tersimpan adalah turunan dari data yang masuk pada usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian diperkuat yang masuk usia 8 sampai 14 tahun. Data yang berlawanan dengan data awal tidak disimpan alias ditolak, sedang yang sesuai akan disimpan. Sehingga data yang diperoleh sejak umur 0 sampai 7 tahun itu akan semakin kuat dan kuat. Di sinilah sebenarnya pola pikir miskin dibentuk oleh lingkungan Anda. Program pikiran salah tentang uang seperti uang tidak dibawa mati, uang penyebab pertengkaran, orang kaya itu penindas, dan sebagainya, akan membuat Anda terus-menerus kesulitan mendapatkan uang. Oke, itu contoh dari peran dari pikiran bawah sadar. Untuk poin yang kedua adalah amigdala. Amigdala itu apa sih? Amigdala adalah 2 buah organ kecil sebesar biji kacang tanah yang letaknya di tengah otak setinggi mata. Amigdala akan bereaksi jika kita keluar dari coba nyaman kita. Misal Anda terbiasa mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Suatu saat Anda mengendarai dengan kecepatan 100 km per jam. Maka amigdala akan bereaksi dengan memberi bisikan-bisikan agar Anda menurunkan kecepatan. Ini juga berlaku ketika Anda melakukan hal-hal yang tidak biasa Anda lakukan di bidang bisnis atau keuangan. Meskipun secara sadar Anda tahu itu baik, amigdala akan memberi bisikan-bisikan jahat agar Anda terhenti melakukannya. Amigdala akan merangsang keluarnya yaitu hormon kortisol yang akan menyebabkan perasaan tidak enak alias stres sampai Anda menghentikan apa yang Anda lakukan itu. Itulah peran dari amigdala. Untuk fungsi yang ketiga adalah ras. Ras itu apa? Reticulating activating system. Ini terletak pada batang otak. Fungsi untuk filter atau menyaring informasi yang bisa disimpan di bawah sadar. Fungsi lain juga untuk membuat kita fokus kepada sesuatu. Misal ketika Anda membeli sebuah mobil Avanza warna silver, maka mendadak di jalan Anda melihat banyak sekali mobil Avanza silver. Padahal tadinya tidak nampak. Menambahkan banyak Avanza silver itu adalah kerja reticulating activating system yang menyaring dan menyajikan informasi tertentu. Contoh lain, ketika Anda tidur, Anda memutuskan untuk bangun jam 3 pagi. Maka tepat jam 3 pagi Anda pasti bangun. Apakah setelah itu Anda bangkit
dari tempat tidur atau tertidur lagi, itu masalah lain. Tapi ras tidak pernah tidur dan akan membangunkan Anda tepat pada jam yang diinginkan. Jika Anda tidak bisa mengendalikan 3 komponen pikiran tadi, maka usaha apapun yang secara sadar Anda lakukan untuk merubah nasib akan sia-sia. Anda yang sejak kecil sudah merasa nyaman dengan apa yang Anda lakukan sekarang, atau kekurangan uang dan bekerja mencari uang, kemudian ingin merubah nasib dan mencoba keluar dari kondisi keuangan seperti saat ini, akan gagal kecuali Anda mengerti dan mewaspadai kerja ketiga organ tadi yang telah saya sebutkan, kemudian secara sadar mencari cara mengontrolnya. Tanpa berani melakukan hal itu, maka secara keuangan Anda akan kembali ke jalan yang benar menurut Anda, yaitu bekerja mencari uang dan selalu kekurangan uang. Dalam hidup ini kita bisa meminta apa saja dengan cara yang disebut dengan hukum the law of the attraction atau hukum ketertarikan, dengan cara tertentu yang nanti juga akan diajarkan. Anda bisa dengan mudah meminta tempat parkir, jalan lancar, uang sejumlah tertentu, mobil, rumah, dan sebagainya. Tentu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu permintaan yang sulit dikabulkan, yaitu peningkatan penghasilan yang besar. Karena jika permintaan ini dikabulkan, maka semua aspek kehidupan kita akan berubah. Dan si amigdala ini tidak akan suka. Dia maunya Anda hidup tenang seperti yang sekarang ini. Dalam bahasa Jawa yang disebut dengan status quo. Hari ini amigdala Anda akan aktif luar biasa. Dia akan menyuguhkan ke Anda segala macam data dan argumentasi yang tentunya Anda anggap benar. Tujuan cuma satu, jangan sampai Anda berubah dengan mendengarkan dari pikiran-pikiran yang Anda dapatkan dari informasi-informasi ini. Maka untuk merubah menjadi kaya perlu ketenangan hidup, yang ketenangan hidup Anda sedang terancam jika ini tidak dilakukan secara benar. Selama belasan tahun saya coba untuk mencari buku atau tujuannya untuk membimbing orang, itu tidak banyak orang yang bisa mengalahkan amigdalanya. Karena itu, bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, atau dalam bahasa saya, amigdala kita. Selamat membuat keputusan yang terbaik dan selamat berjuang mengalahkan amigdala Anda. Selamat mempelajari, selamat mendengarkan. Jangan lupa like and subscribe. Semoga pokok bahasan mengenai peran pikiran bawah sadar, amigdala, dan recapitulating activating system bisa mengubah hidup Anda. Sebelumnya saya awali dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses hebat luar biasa, jaya pengusaha yang ada di desa. Sukses. Yes.